Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan banding yang disampaikan ke AFC resmi ditolak. Sebelumnya, PSSI menyatakan protes terkait kinerja wasit yang memimpin laga melawan Qatar. Wasit Nasrullah Kabirov dan wasit video asisten referee, VAR, Sivakorn Teudom, dianggap mengeluarkan keputusan yang merugikan bagi Indonesia. Bahkan, beberapa pelanggaran yang dilakukan pemain Qatar luput dari pandangan wasit asal Tajikistan tersebut. Pasca pertandingan PSSI langsung mengirim surat protes kepada AFC. Erick Thohir menjelaskan, banding yang disampaikan kepada AFC telah ditolak. Kedua pemain yakni Ivar Jenner dan Ramadan Sananta gagal lolos dari hukuman. Upaya PSSI juga dipastikan gagal lewat surat balasan dari AFC. Ivar harus absen saat melawan Australia dan Sananta mendapatkan hukuman berlipat karena mendapatkan kartu merah langsung. Sananta tidak bisa bermain dalam dua laga yakni melawan Australia dan Yordania. Selain itu Sananta mendapatkan sanksi denda sebesar 16 juta rupiah. Kondisi ini membuat penyerang berusia 21 tahun tersebut baru akan kembali saat Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Kartu kuning kedua yang diterima oleh Ivan Jenner sebenarnya dalam posisi menghindari sapuan pemain lawan tapi dianggap melanggar. Dia juga berterima kasih kepada PSSI yang berusaha menyampaikan protes terkait masalah ini. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Yordania U23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U23 2024, Minggu 21 April 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya perlu hasil imbang di laga ini untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Namun, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong takkan hanya memburu hasil imbang. Demi meningkatkan kepercayaan diri di perempat final Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia akan memburu kemenangan kontra Timnas Yordania. Namun takkan mudah bagi Timnas Indonesia menumbangkan Yordania. Wakil Asia Barat ini hampir menang lawan Australia, sebelum akhirnya skor sama kuat 0-0. Yordania juga hampir menahan Qatar, sebelum akhirnya kebobolan di penghujung laga sehingga kalah 1-2. Satu lagi, ada dua personel Timnas Yordania yang ikut serta saat Timnas Yordania Senior lolos final Piala Asia 2023. Dua pemain yang dimaksud adalah Ahmad Al-Juaidi dan Mohanad Abu Taha. Ahmad Al-Juaidi berstatus kiper ketiga di Timnas Yordania Senior. Sementara di skuad U23, ia berstatus kiper utama. Meski begitu, Mohanad Abu Taha mendapatkan banyak pengalaman berlatih bersama pemain-pemain top Yordania macam Musa Alta-Amari. Pengalaman itu yang dimanfaatkan betul oleh Timnas Yordania U23. Sejak 2021, Mohanad Abu Taha berstatus pemain andalan Timnas Yordania U23. Ia pun selalu tampil full saat Timnas Yordania melakoni dua laga awal Grup A Piala Asia U23. Harapannya, skuad Garuda Muda mendapatkan hasil positif di laga ini demi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan kabar buruk soal upayanya untuk menaturalisasi pemain keturunan Emil Audero. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir terbang ke Italia untuk bertemu ex-presiden Inter Milan Massimo Moratti. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir bersama Moratti membahas banyak hal mulai dari perkembangan sepak bola Italia dan dunia. Selain bertemu Moratti, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga menyempatkan diri untuk bertemu pemilik Leeds United. Menariknya, di sela-sela pertemuan dengan Moratti dan pemilik Leeds United, dia sempat berbincang dengan Emil Audero. Penjaga gawang Inter Milan ini selalu diharapkan supporter Timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di Liga Italia selama bertahun-tahun, diharapkan bisa meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Namun, Erick Thohir tampaknya membawa kabar buruk soal upaya untuk mengajak Emil Audero membela skuad Garuda. Meski tidak menjelaskan secara gamblang, Erick tidak ingin memaksa pemain itu untuk dinaturalisasi.